Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Muhammad dengan NIM 4012211116. Di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian hukum normatif empiris dan juga terkait tentang socio-legal research yang dimana dimaksud sebagai penelitian hukum atau tidak. Pembahasan yang pertama yakni tentang penelitian hukum normatif dan juga empiris. Nah, penelitian hukum normatif dan empiris secara umum itu digunakan untuk penelitian di bidang hukum. Nah, sebagai mahasiswa hukum, tentu kita perlu memahami perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris, terutama bagi kita semua yang sedang dan akan melaksanakan penelitian nanti. Nah, pengertian penelitian hukum normatif secara etimologi itu merupakan istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu normative legal research. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah normatif juridis onderzoek, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut sebagai istilah normatif juridisch research. Nah, menurut Iwayan Puja Astawa dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Nah, sedangkan pengertian penelitian normatif yang dikutip dari laman hukumonline.com adalah metode penelitian di bidang hukum yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan. Nah, secara sederhananya, penelitian normatif itu menggunakan undang-undang dan dasar hukum sah lain sebagai sumbernya. Nah, namun penelitian hukum normatif atau penelitian normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbaharui norma yang sudah ada, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis. Nah, pengertian penelitian hukum empiris secara etimologi, istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu empirical legal research. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah empirisch juridisch onderzoek. Sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah juridisch research. Nah, secara sederhananya, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum, individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Nah, sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperoleh langsung dari dalam masyarakat. Nah, menurut Dr. Bintan R. Saragi dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan, penelitian, atau menguji hipotesis. Nah, data empiris yang digunakan dapat berupa data kuantitatif atau angka atau data kualitatif, deskripsi atau gambaran. Nah, pada penelitian empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Nah, perbedaan penelitian hukum normatif dan empiris. Yang pertama itu kita lihat dari fokus penelitiannya. Nah, penelitian hukum normatif itu berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut. Artinya, penelitian hukum empiris itu lebih melihat realitas sosial dan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita lihat dari metode penelitian yang digunakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, misalnya perundang-undangan, doktrin, jurisprudensi, bahkan hukum sekunder misalnya hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal.
dan bahan hukum tersier misalnya kamus, hukum, ensiklopedia. Nah, sedangkan penelitian hukum empiris itu menggunakan metode ilmiah seperti observasi, kemudian wawancara, survei, studi kasus, atau statistik. Nah, sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Kemudian dilihat dari tujuan penelitian. Nah, dilihat dari tujuan penelitian, hukum normatif adalah untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada, baik yang tertulis, misalnya peraturan undang-undang, kemudian maupun yang tidak tertulis, misalnya prinsip-prinsip umum hukum. Nah, sedangkan tujuan utama dari penelitian hukum empiris itu dari penelitian adalah untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum beroperasi dalam praktiknya. Nah, kemudian dilihat dari dasar acuan penelitiannya. Acuan dalam penelitian hukum normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang sudah berlaku di masyarakat dan disahkan pemerintah, sehingga norma ini akan dikaji dan dicari efeknya pada penerapan untuk suatu fenomena ketika penerapannya tidak berjalan baik atau justru memunculkan dampak negatif baru. Nah, maka penelitian ini akan mendorong peneliti menghasilkan norma baru yang lebih sesuai. Sementara acuan untuk penelitian hukum empiris adalah perilaku yang terjadi di masyarakat dan dicari penyebab serta solusi jika memberikan dampak negatif. Kemudian dilihat dari dampak dari hasil penelitian. Penelitian hukum normatif itu menghasilkan norma atau aturan. Jadi secara umum penelitian hukum normatif itu memberikan hasil yang berdampak pada penetapan aturan baru untuk mengatasi dampak negatif dari suatu fenomena sehingga mengantisipasi jika ada masalah atau kerugian. Nah, sementara penelitian hukum empiris itu menghasilkan pemahaman terhadap fenomena atau topik penelitian dan pada bidang hukum bisa dijadikan landasan penyusunan kebijakan, aturan, dan norma contohnya yang baru. Nah, dampak dari hasil penelitian hukum empiris adalah pada teori yang menjelaskan suatu fenomena. Teori ini pada bidang hukum bisa menjadi landasan penetapan kebijakan baru pada bidang non-hukum, bisa menjadi teori yang mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan terkait penelitian menggunakan normatif maupun empiris itu terletak dari metodologi penelitiannya, yang dimana kalau fokus dari normatif ini itu hanya berfokus pada norma-norma hukum atau aturan-aturan yang berlaku, yang dimana contohnya itu terhadap undang-undang, jurisprudensi, dan doktrin. Nah, sedangkan untuk penelitian hukum itu dia berfokus pada bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut, yang dimana artinya kalau penelitian hukum empiris itu lebih melihat realitasnya, melihat realitas dari sosial dan bagaimana hukum itu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Nah, kemudian dapat kita lihat juga perbedaannya, yang dimana lebih spesifiknya dilihat dari metode penelitian yang digunakannya. Nah, yang dimana sumber data dari hukum normatif ini, kalau misalkan hukum normatif ini kan bahannya itu cukup hukum primer, yang dimana seperti undang-undang, baik itu undang-undang dasar, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian jurisprudensi, kemudian doktrin, dan lain sebagainya, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, sedangkan kalau untuk metode penelitian empiris itu sumber datanya ya bahan
metode dengan menggunakan metode ilmiah seperti observasi, kemudian wawancara, yang dimana langsung terjun ke lapangannya, yang dimana kan harus wawancara kepada masyarakatnya, kepada warga, kemudian survei tempatnya, kemudian melihat studi kasusnya atau statistik. Nah, yang dimana sumber data dari sumber data utamanya itu adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Jadi kalau misalkan normatif ini tidak perlu turun ke lapangan, sedangkan kalau empiris ini harus turun ke lapangan karena ya melakukan metode ilmiah tadi dengan cara observasi, wawancara tadi. Kalau misalkan normatif kan tidak harus turun ke lapangan, melainkan ia mengkaji dari peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kalau misalkan empiris itu tidak bisa, dia harus turun ke lapangan karena ya dia menggunakan metode penelitian atau sumber datanya itu diperoleh dengan cara wawancara secara langsung ke lapangan, baik itu wawancara, observasi, dan lain sebagainya yang harus turun ke lapangan. Nah, kemudian itu saja sih kemudian perbedaan spesifik dari penelitian hukum normatif dan juga empiris. Nah, kemudian kita akan membahas terkait sociolegal research. Nah, sociolegal research ini apakah dia dapat menjadi sebagai penelitian hukum? Ya, tentunya iya. Kenapa? Karena sociolegal research atau penelitian sosiolegal ini dianggap sebagai penelitian hukum. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan ilmu sosial untuk menghasilkan data empiris. Nah, penjelasan terkait penelitian sosial legal ini yang dimana riset hukum yaitu riset hukum doktrinal yang menggunakan metode dari disiplin ilmu lain. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian kebijakan atau reformasi hukum. Nah, penelitian sosiolegal merupakan pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Nah, yang dimana penelitian ini dapat membantu menemukan dan menjelaskan keterkaitan hukum dan masyarakat. Yang dimana penelitian ini itu dapat meningkatkan kinerja sistem-sistem hukum. Penelitian ini juga dapat membantu lahirnya sarjana profesional yang paham tentang ilmu hukum dan sendi-sendi keadilan masyarakatnya. Nah, penelitian ini dapat membantu menjawab berbagai persoalan keadilan yang menyangkut kaum marginal, yang dimana penelitian ini juga dapat membantu menjawab persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit. Jadi dapat disimpulkan bahwa socio-legal research ini tentunya dianggap sebagai penelitian hukum. Nah, mungkin menurut saya social research ini juga tentunya sangat bersangkut paut dengan metode penelitian hukum empiris, yang dimana empiris kan ini yang dimana kan penelitian hukum ini kan social legal research ini kan menggunakan pendekatan ilmu sosial untuk menghasilkan data empiris, yang dimana kan data empiris ini ya dihasilkan dengan cara sumber datanya ya dari wawancara, kemudian dari observasi yang harus tentunya turun ke lapangan. Beda halnya dengan normatif. Kalau misalkan normatif itu dia hanya mengkaji dari undang-undang atau hukum tertulis atau tidak tertulis, kalau empiris kan tidak bisa, dia harus turun ke lapangan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait socio-legal research, yang dimana menurut saya itu tentunya bisa dianggap sebagai penelitian hukum. Penelitian hukum. Jadi dapat kita pahami bersama-sama yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya tentunya berbeda antara pendekatan ilmu normatif dan juga empiris. Normatif itu simpelnya dia nggak harus turun ke lapangan, cukup dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah, kemudian peraturan desa pun juga bisa. Kemudian
kitab MPR juga bisa, kemudian jurisprudensi juga bisa, doktrin juga bisa, keputusan pun juga bisa. Kalau misalkan untuk empiris, tentunya dia tidak boleh hanya mengkaji seperti normatif. Dia harus tetap turun ke lapangan untuk mencari sumber datanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun salah kata, saya minta maaf. Saya tutup, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Bertemu lagi nanti di tugas berikutnya. Makasih.